Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada hari ini pada pokok bahasan tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas organ-organ ekskresi, yaitu paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem ekskresi, bahwa ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan pengeluaran. Proses pengeluaran zat sisa, ada istilah defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme atau zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Kemudian pengeluaran yang selanjutnya adalah sekresi. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat yang berbentuk cairan seperti hormon dan enzim. Sistem ekskresi pada manusia meliputi alat-alat ekskresi. Pada beberapa literatur, alat-alat ekskresi atau organ-organ ekskresi meliputi ginjal, paru-paru, kulit, usus besar, dan hati. Pada kali ini kita akan membahas tentang ginjal. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Fungsi utama organ tubuh ini adalah membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu, segala hal yang perlu dibuang kemudian dikeluarkan melalui urin. Ginjal merupakan organ ekskresi dengan ukuran sekitar 11 cm dan berbentuk mirip kacang merah. Berat dan besar ginjal bervariasi. Hal ini tergantung dari jenis kelamin, umur, serta tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada laki-laki dewasa, rata-rata ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebar sekitar 6 cm, dan ketebalan 3,5 cm, dengan berat sekitar 120 sampai 170 gram, atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. Pada wanita dewasa, berat ginjal sekitar 115 sampai 155 gram, dan volume rata-rata ginjal 146 cm kubik di kiri dan 134 cm kubik di kanan. Anatomi ginjal. Perhatikan anatomi ginjal berikut ini. Nomor 1 adalah piramida ginjal. Arteri interbular ginjal yang berwarna merah, arteri ginjal. Nomor 3 yang berwarna merah, nomor 3 arteri ginjal. Pembuluh darah yang berwarna biru bagian luar ini adalah vena ginjal. Kemudian hilus ginjal, pelvis ginjal atau pelvis renalis, ureter, kelopak kecil, kapsul ginjal inferior atau bagian bawah, kapsul ginjal superior, pembuluh darah vena interlobular yang berwarna biru, anyaman-anyaman berwarna biru, sedangkan yang berwarna merah adalah arteri interlobular ginjal. Nomor 13 adalah nefron. Nefron pada bagian ini nanti akan kita lihat secara spesifik untuk nefron. Yang nomor 14 kelopak kecil ginjal.
kemudian kelopak utama, papila ginjal, dan kolom ginjal. Itulah anatomi ginjal. Fisiologi ginjal. Ginjal berperan dalam homeostasis, keseimbangan asam basa, dan regulasi osmotik. Perhatikan pada gambar. Darah dari proses metabolisme atau dikenal dengan darah kotor masuk ke dalam ginjal melalui arteri ginjal. Kemudian darah dialirkan melalui arteri interlobular pada ginjal menuju ke bagian nefron. Pada bagian nefron terdapat glomerulus. Di bagian inilah darah disaring. Selesai disaring, darah akan keluar melalui pembuluh pena, yaitu pena interlobular, dan keluar melalui vena ginjal ke seluruh bagian tubuh kembali. Normalnya ginjal dapat menyaring 120 sampai 150 liter darah setiap harinya. Pada proses penyaringan tersebut biasanya menghasilkan kurang lebih 2 liter limbah yang perlu dikeluarkan lewat urin. Dari proses tersebut, ginjal secara fisiologi berperan sebagai homeostasis. Maksudnya, ginjal berpartisipasi dalam homeostasis tubuh dengan mengatur keseimbangan asam basa atau pH, konsentrasi ion mineral, komposisi dan volume cairan ekstraseluler, dan tekanan darah. Ginjal mengatur fungsi homeostasis sendiri atau bekerja sama dengan organ yang lain, terutama sistem endokrin. Beragam macam hormon endokrin yang mengatur fungsi endokrin seperti renin, angiotensin 2, aldosteron, hormon antidiuretik atau vasopressin, dan atrial natriuretik peptida. Ginjal mengeluarkan produk limbah yang diproduksi oleh metabolisme ke dalam urin. Produk ini termasuk nitrogen limbah urea berasal dari katabolisme protein. Asam urat berasal dari metabolisme asam nukleat. Pada proses pengaturan keseimbangan asam basa di dalam tubuh, ginjal sebenarnya bekerja sama dengan organ yaitu paru-paru. Dua sistem organ ini, ginjal dan paru-paru, mempertahankan keseimbangan asam basa, yaitu pemeliharaan pH sekitar dengan nilai yang stabil antara 7,4. Kontribusi paru-paru dalam mempertahankan keseimbangan asam basa melalui pengaturan konsentrasi karbon dioksida. Ginjal mempunyai dua peran penting dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, yaitu reabsorpsi dan regenerasi bikarbonat dari urin, dan ekskresi ion hidrogen dan asam tetap di dalam urin. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui proses, yaitu homeostasis yang melibatkan aldosteron. Kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan atau kekurangan air akan segera dideteksi oleh hipotalamus yang akan memberi sinyal kepada kelenjar pituitari dengan umpan balik negatif. Kelenjar pituitari mensekresi hormon antidiuretik atau vasopressin sehingga menekan sekresi air. Sehingga terjadi perubahan tingkat serap air pada tubulus ginjal.
Akibatnya, konsentrasi cairan jaringan akan kembali menjadi 98%. Pada regulasi osmotik, ginjal membantu mempertahankan kadar air dan garam di dalam tubuh. Peningkatan signifikan kadar osmolaritas plasma akan dideteksi juga oleh hipotalamus yang langsung mengirim sinyal ke kelenjar hipofisis posterior. Peningkatan osmolalitas merangsang kelenjar untuk sekresi hormon antidiuretik yang menyebabkan peningkatan reabsorpsi air di ginjal dan meningkatkan konsentrasi urin. Kedua faktor tersebut bekerja sama untuk mengembalikan osmolaritas ke kadar normal. Proses pembentukan urin. Secara garis besar, tahapan pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi penyerapan kembali, augmentasi atau pengumpulan, di mana proses pembentukan urin terjadi pada bagian ginjal, yaitu pada nefron. Berikut ini. Filtrasi atau penyaringan. Urutan proses pembentukan urin yang pertama terjadi di ginjal dan diawali dengan proses penyaringan atau filtrasi. Bertujuan untuk membuang zat sisa metabolisme tubuh yang tidak terpakai, yang dapat menjadi racun bagi tubuh, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh dan volume darah. Hasil proses pembentukan urin dari tahap filtrasi disebut urin primer. Darah akan memasuki arteriol aferen yang mengalir ke glomerulus. Lalu komponen darah seperti air dan limbah nitrogen akan disaring dan bergerak menuju bagian dalam glomerulus. Sementara komponen yang tidak dapat disaring seperti sel, albumin serum akan dikeluarkan melalui arteriol eferen. Sekitar 20% dari total darah yang dipompa oleh jantung setiap menit akan masuk ke dalam ginjal dan disaring untuk membuang atau menghilangkan zat sisa metabolisme tersebut. Proses selanjutnya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Setelah melewati proses filtrasi atau penyaringan, selanjutnya adalah reabsorpsi. Proses ini terjadi di nefron, yaitu tubulus proksimal dan tubulus distal, lengkung Henle, dan saluran pengumpul. Air akan bergerak melalui proses osmolaritas cairan, di mana air akan bergerak dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Tahap berikutnya proses pembentukan urin adalah augmentasi atau sekresi tubulus. Augmentasi atau sekresi tubulus merupakan penambahan zat-zat dan pengeluaran zat-zat sisa. Terjadi di tubulus contortus distal. Bahan-bahan yang disekresi atau ditambahkan berupa ion hidrogen, amonia, kreatinin, asam hipurat, obat-obatan, ion kalium, urobilin. Dari proses ini dihasilkan urin dengan komposisi 95% air, urea, asam urat, kreatinin, benda keton, asam hipurat, toksin, pigmen, enzim, vitamin, elektrolit yaitu ion Na, Cl, kalium, amonium sulfat, dan fosfat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang anatomi dan fisiologi ginjal. Jagalah selalu kesehatan dengan cukup minum air. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.